Selamat sore pemirsa, informasi hangat takkan bikin penat. Dan tentu masyarakat pasti merasa lekat. Saya Syifra Bazlina. Saya Rafael Nadif. Kembali bersama kami dalam sajian berita hari ini. Berbagai informasi telah kami rangkum untuk Anda. Mulai dari peristiwa terkini, isu sosial, hingga perkembangan yang menjadi perhatian masyarakat. Puluhan kios di Jalan Dipati Ukur dibongkar. Pedagang kaki lima pertanyakan nasib dan sumber penghidupan. Aliansi Mahasiswa gelar aksi di DPRD Jabar, tuntut reformasi kebijakan. Datang untuk menyampaikan aspirasi, tas masa aksi DPRD Jawa Barat justru digeledah polisi. Seblak Wangi hadirkan seblak sensasi kuliner sehat dan ruang literasi. Komunitas Masagi Cibogo dan upaya mengubah sampah menjadi tanggung jawab bersama. Berkawan sekebun dan upaya menghidupkan literasi alternatif di Pasar Cihapit. Dari ruang kecil, Red Rose Center penjaga napas fotografi independen Bandung. Pemirsa, 63 kios pedagang kaki lima di kawasan Unpad Dipati Ukur dibongkar oleh pemerintah Kota Bandung. Pembongkaran ini dilakukan secara tiba-tiba setelah berulang kali diundur tanpa adanya kejelasan. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat membongkar sebanyak 63 kios pedagang kaki lima di kawasan kampus Unpad Dipati Ukur pada Rabu 24 Juni 2026. Pembongkaran ini dilakukan sepanjang Jalan Dipati Ukur hingga Jalan Singa Perbangsa. Pembongkaran dilakukan secara tiba-tiba setelah jadwalnya berulang kali diundur tanpa kejelasan. Hal ini pun membuat para pedagang tidak menyangka bahwa bangunan mereka akan dibongkar pada hari itu. Tenang, ya sok aja, kemarin PP-nya bilang sok aja masih jualan nggak apa-apa, nanti ada pemberitahuan lagi, kok tiba-tiba geruduk kayak gini, semangat. Nah kayak gitu ya, untung aja aku masih kuat gitu. Ada, udah peringatan, cuman kan waktunya satu minggu, yang keduanya 3 hari, yang terakhir 1 hari. Cuman yang 1 hari itu kita udah beres-beres, ternyata diundur lagi. Sejumlah pedagang juga mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait relokasi maupun kelanjutan usaha yang dibongkar. Bagi pedagang yang terdampak, pembongkaran ini bukan sekadar hilangnya bangunan fisik. Mereka juga kehilangan sumber penghasilan yang selama bertahun-tahun menjadi penopang ekonomi keluarga. Ya, mungkin agak terharu juga, soalnya kan udah hampir 30 tahun di sini saya. Kayak rumah sendiri aja ya, rumah kedua gitu. Ya kalau udah dibongkar nggak ada apa-apa lah, udah diikhlas aja. Gitu. Para pedagang juga menyatakan bahwa tujuan dari pembongkaran ini masih belum jelas. Menurut mereka, hingga proses penertiban dilakukan, pemerintah tidak berterus terang mengenai tujuan pembongkaran. Para pedagang pun kini dihadapkan pada kesulitan mencari lokasi baru untuk berjualan. Pasalnya, mereka belum memiliki alternatif tempat usaha karena biaya sewa yang cukup tinggi. Sejumlah pedagang berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi yang dapat membantu mereka melanjutkan usaha dan mempertahankan sumber penghidupan keluarga. Mana gitu kok, jangan kalau misalkan dibongkar nggak apa-apa, cuman ada kompensasi kayak orang gitu ya. Saya Alia Fitri Ramadhani melaporkan. Pemirsa, Aliansi Mahasiswa Lintas Kampus Bandung Raya gelar aksi besar-besaran di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis 11 Juni 2026. Masa aksi tuntut reformasi menyeluruh, baik pada kebijakan fiskal, independensi lembaga negara, hingga penyederhanaan birokrasi yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam aksi ini, massa menyuarakan 8 tuntutan utama. Mereka menuntut pemerintah untuk memperbaiki misalokasi anggaran APBN 2026, terutama program populis seperti makan bergizi gratis yang menelan biaya di atas 300 triliun rupiah, sekaligus mengembalikan independensi lembaga negara dari intervensi politik penguasa. Massa juga mendesak dihentikannya dominasi negara dan militer di ranah sipil, memangkas birokrasi yang menghambat iklim usaha, memprioritaskan penanganan ketimpangan sosial dan pemberantasan judi online. Selain itu, massa juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas institusi tanpa represi, serta menghentikan kebijakan ekonomi yang diumumkan secara mendadak tanpa konsultasi publik. Mereka menilai ketidakpastian kebijakan dan tata kelola yang lemah
hanya akan memperburuk kondisi ekonomi nasional dan menyulitkan rakyat kecil. Pemirsa, saya Laudia Messi Rahmi dan saat ini saya sedang berada di depan gedung DPRD Jawa Barat, di mana terdapat massa aksi yang merupakan mahasiswa dan juga beberapa elemen masyarakat lainnya sedang berkumpul untuk menyuarakan tuntutannya. Dan tadi juga sedang dilaksanakannya orasi dan juga ada beberapa massa aksi yang membawa poster-poster yang berisi tuntutan-tuntutannya. Dan di belakang saya dapat terlihat bahwa sedang ada kepolisian yang melakukan barikade. Sebenarnya hari ini bukan hari tempat kita untuk tidak bersuara lagi, teman-teman. Dalam artian kita sudah merasakan, kita sebagai mungkin banyak teman-teman yang merantau juga dari Unpad, dari Kemenfikom itu sendiri, banyak yang merantau termasuk aku sendiri. Gue merasakan banget gimana lemahnya rupiah sekarang, lemahnya ekonomi sekarang, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas hal itu. Kemarin kita sudah sepakati bahwa tujuan kita di aksi hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran teman-teman yang lain. Karena bisa dibilang kan ini pertama kali juga di Bandung gitu ya, membahas terkait isu ini. Makanya harapan kita eskalasi aksinya semakin besar. Pun juga kemarin secara konsolidasi dikatakan bahwa ini runtutan. Jadi insya Allah besok kita mengadakan aksi lagi ketika memang tidak didengar. Dan harapannya teman-teman mahasiswa pun juga elemen-elemen masyarakat bisa ikut bergabung begitu. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan aksi juga masih berlangsung. Demikian laporan saya mengenai aksi demo hari ini. Saya Laudia Messi Rahmi, laporkan dari Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Sementara itu, di lokasi yang sama, sejumlah mahasiswa harus berhadapan dengan pemeriksaan ketat oleh aparat kepolisian, bahkan sebelum aspirasi dimulai. Berita selengkapnya akan ditayangkan selanjutnya. Sebelum kedatangan massa aksi, kawasan gedung DPRD Jawa Barat telah dipenuhi oleh barisan aparat kepolisian berseragam maupun tak berseragam. Setiap massa aksi yang tiba di titik aksi harus melewati pemeriksaan identitas dan barang bawaan. Bahkan, beberapa mahasiswa yang bertugas meliput aksi mengaku tetap mengalami pemeriksaan meskipun telah menunjukkan identitas pers mahasiswa. Ketika kami sedang berjalan ke titik aksi ini sudah dikepung kanan dan kirinya oleh barisan polisi gitu. Dan polisi ini ada yang berseragam, ada juga yang tidak berseragam. Yang tidak berseragam ini dia sudah keliling ke sekitaran DPRD Jawa Barat. Jatuhnya kayak di body checking dulu sebelum masuk titik aksi. Dari rekan-rekan ataupun adik-adik itu digeledah. Memang itu untuk ketertiban, keamanan, dan pertimbangannya hanya untuk keamanan dan ketertiban. Mahasiswa menilai bahwa baik peserta aksi maupun pers mahasiswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan selama kegiatan berlangsung. Demonstrasi adalah hak. Dan hak ini melekat pada kalian sebagai warga negara. Kewajiban orang-orang yang demo ini bukan hanya mematuhi hukum, itu satu. Tapi kewajiban kalian sebagai orang-orang yang demo juga tahu hak kalian sebagai pendemo itu apa. Saya pikir penggeledahan tanpa surat, tanpa memberikan identitas awal bahwa saya adalah aparat yang bertugas, itu adalah salah kaprah. Kenapa? Karena haknya sama yang saya bilang tadi. Kita mempunyai fungsi yang sama di lapangan saat itu. Ada yang menjaga, ada yang mengunjuk rasa, ada yang meliput. Jadi fungsinya penggeledahan ini tanpa menunjukkan kalian identitas itu siapa dan akhirnya diklaim itu adalah aparat kepolisian. Saya pikir itu adalah salah kaprah. Overpower dan power abuse juga. Mereka menegaskan bahwa pengamanan demonstrasi seharusnya dilakukan dengan mengutamakan prinsip keamanan dan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers. Mahasiswa berharap pengamanan aksi ke depannya dapat dilakukan secara proporsional tanpa menimbulkan rasa intimidasi terhadap peserta aksi maupun jurnalis yang bertugas di lapangan. Laudia Messi Rahmi melaporkan.
Pemirsa, balik lagi ke informasi yang menarik nih buat Anda para penikmat jajanan seblak. Pernah kebayang gak sih, Sif? Nikmatin gurih pedasnya seblak tanpa MSG sambil baca buku favorit. Kedengarannya unik sih, emangnya bisa, El? Nah, di Jalan Karapitan, Kota Bandung, ada sebuah tempat yang menawarkan dua hal menarik ini, seblak sehat tanpa MSG dan mini perpustakaan. Jadi Anda bisa makan sambil baca. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Halo berbisa. Sebelumnya, kalian penasaran gak sih? Ada satu tempat seblak nih, tapi di dalamnya tuh ada perpustakaan. Dan katanya seblak itu tanpa MSG. Kalian penasaran gak sih sama seblaknya? Yuk ikutin kesan aku, Salsabila Putri, di Seblak Wangi. Konsep makanan sehat tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Seblak Wangi menarik perhatian pelanggan. Mereka tetap dapat menikmati cita rasa seblak yang lekoh dan kaya rempah tanpa khawatir dengan tambahan penyedap rasa. Ciri khasnya kita kan bumbunya beda dari yang lain, terus cara memasaknya juga memang ada tahapan tersendiri prosesnya. Kita paling kalau seasoning ditambah garam sedikit sama campuran gula pasir. Terus karena untuk gurihnya kita memang dari bumbu alami, dari bawang putih, kemiri sama itu apa sih, kencur ya. Itu ciri khasnya seblak kan memang kencur. Memang kita kan kalau bumbu rempah itu memang menimbulkan rasa gurih alami gitu. Makanya kita tanpa MSG juga. Tadi kan sempat nyobain ya, yang ada masih keluar rasanya gurih kan, gitu. Masih ada gurih. Mungkin itu. Kalau harga kan kita di seblak polosnya ada harga 15.000 ya. Terus yang seblak campurnya kita di 22.000. Namun, keunikan Seblak Wangi tidak berhenti di meja makan. Sudut ruangan tersedia rak-rak buku yang berisi beragam bacaan mulai dari feminisme, politik, hingga isu-isu sosial kemasyarakatan. Lebih dari sekedar perpustakaan mini, ruangan ini dihadirkan sebagai wadah untuk menumbuhkan budaya membaca dan menyebarkan gagasan-gagasan yang kritis serta progresif di tengah masyarakat. Sekilas ya memang kita judulnya warung seblak literasi lah ya gitu. Orang-orang yang datang juga memang bukan orang yang sembarangan ya, orang yang paham, yang sering yang suka baca buku, orang yang lebih mencari rasa yang tanpa MSG itu, kebanyakan yang untuk makanan sehat. Di tengah ramainya tren kuliner di Kota Bandung, Seblak Wangi menunjukkan bahwa semangkuk makanan bisa menjadi lebih dari sekedar pengisi perut. Melalui seblak tanpa MSG dan ruang literasi yang menghidupkan semangat belajar serta pergerakan sosial yang progresif, tempat ini menghadirkan pengalaman yang jarang sekali ditemukan di kedai makanan pada umumnya. Saya Salsabila Putri melaporkan dari Kota Bandung. Setiap pagi nih El, di ganggang sempit Cibogo ada 5 perempuan dengan gerobak sederhana yang mulai berkeliling. Emang mereka lagi ngapain sih, Sif? Sekilas mungkin mereka dikira petugas kebersihan, padahal sebenarnya bukan El. Oh, berarti mereka warga biasa yang suka rela ikut menjaga lingkungan ya, Sif? Betul El, mereka tergabung dalam komunitas Masagi Cibogo lewat program Perelek Sampah. Gerakan sederhana ini bahkan sudah menarik perhatian hingga Jerman dan Polandia. Lalu gimana sih ceritanya, Sif? Hingga bisa menginspirasi banyak orang gitu? Nah pemirsa, berikut kisah lengkap dari komunitas Masagi Cibogo dan program Perelek Sampah. Di RW 04, Kelurahan Sukawarna, Kota Bandung, komunitas Masagi Cibogo terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tak hanya mengurangi timbunan sampah, berbagai jenis limbah juga diolah menjadi produk kerajinan daur ulang yang bernilai ekonomi. Saya Beatrice Jessica, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tepatnya di studio komunitas Masagi Cibogo. Berawal dari sampah yang dikumpulkan warga, komunitas ini mengolah berbagai limbah menjadi produk kerajinan bernilai jual, mulai dari tas, aksesoris, hingga beragam produk kreatif lainnya. Hasil karya ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Yuk, ikuti keseruan saya hari ini! Membangun komunitas Masagi Cibogo ini berdasarkan dari keresahan kami melihat kondisi lingkungan kami yang kurang tertata dari ketertiban sampah, terus wilayah kami juga banjir saat hujan gitu. Tantangannya sangat besar sekali ya. Karena apa? Karena memang pada waktu itu kampanye edukasi tentang
kesadaran masyarakat sendiri masih minim ya. Waktu itu saya dianggap orang gila malah. Dianggap ngegelo, ngapain sih, nggak ada kerjaan gitu. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, kondisi sampah Kota Bandung yang semakin tidak jelas pengelolaan dan pengolahannya, akhirnya masyarakat merasakan dampak manfaat yang positifnya, akhirnya mau memilah sampah. Saya berpikir apa nih yang bisa untuk melakukan terus programnya. Akhirnya saya berpikir melakukan pendekatan dengan budaya, karena kita punya budaya perelek. Waktu itu perelek beras, dan akhirnya kami konversi ke sampah perelek. Jadilah perelek sampah dengan metode pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan yang kami lakukan adalah menjemput bola ke rumah-rumah, door to door. Nah, kami mencoba untuk mengupayakan supaya si sampah kantong plastik ini tidak menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan dengan menganyam menjadi sebuah produk yang berguna manfaat. Prosesnya ngambil dari emang penarik sampah atau dari warga-warga yang sudah mengumpulkan sampah dari rumah juga sama persis perelek sampah. Begitu. Menariknya, komunitas Masagi Cibogo memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar mereka sebagai penggerak utama. SDM yang kita berdayakan di lingkungan kami rata-rata ibu-ibu yang sebelumnya selain sebagai ibu rumah tangga atau ada yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, kita juga berdayakan untuk menjadi petugas penarik sampah organik maupun anorganik. Itulah jadi sisi baiknya, manfaatnya ya bisa mempererat silaturahmi antara ibu-ibu yang berkegiatan di perelek. Ya. Dari sudut Sarijadi, Mang Dian dan ibu-ibu Cibogo berusaha mengolah sampah menjadi hal dengan nilai guna. Masagi Cibogo mengajarkan bahwa peduli lingkungan bukan hanya soal sumber daya, tapi juga soal keberanian untuk memulai dari yang paling dekat, yaitu dari rumah sendiri. Saya Beatrice Jessica melaporkan. Oh, plastik sekarang nyasarnya ke organik nih. Baca orang dong, susah. Kok mereka buang sampah organik ke tempat lain sih? Padahal kan itu bisa jadi pupuk kompos. Baterai itu B3, bukan sampah sembarangan. Tahu nggak sih bahayanya? Aduh, kok jadi berantakan gini sih, kecampur semua? Ini kan bahaya tahu. Yang gimana? Label di sini kan juga cuma jadi pajangan doang. Iya, warnanya. Kalau kecampur kayak gini kan bikin bahaya lingkungan. Ya iyalah, warnanya kan juga cuma jadi estetika aja di sini. Bukan cuma soal warna dan label, tapi soal kebiasaan mereka juga lah. Mereka tuh bukan nggak tahu, tapi mereka udah nggak peduli aja. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Cihapit, tersimpan sebuah ruang kecil yang menyimpan banyak cerita. Bukan toko sembako atau pakaian, melainkan toko khusus zin. Seperti apa kisah di baliknya? Simak liputannya. Pasar Cihapit selama ini dikenal sebagai pasar tradisional yang ramai dengan pedagang sembako, sayur, dan makanan. Namun, di antara deretan kios itu, ada satu ruang yang tampil berbeda. Berkawan sekebun, toko mungil yang menjual zin dan karya cetak independen dari para pegiat komunitas. Bermula dari sebuah festival zin di Bandung, toko ini lahir sebagai ruang bagi para pekarya zin untuk berkarya sekaligus berjejaring. Di sini, siapa saja bisa datang, membaca, berdiskusi, bahkan belajar membuat zin mereka sendiri. Tidak hanya menjadi tempat jual beli, Berkawan Sekebun juga menjadi ruang bertemu antar komunitas kreatif di Bandung.
Pemirsa, kalau biasanya ke pasar kita cuma belanja kebutuhan sehari-hari, di sini ada pengalaman yang sedikit berbeda. Di sebelah saya adalah toko Berkawan Sekebun, sebuah toko yang tidak hanya menjual produk lokal, tapi juga menjadi wadah bagi para pelaku kreatif untuk berkarya dan bertemu. Mulai dari zin, kerajinan tangan, hingga berbagai produk UMKM bisa ditemui di sini. Jadi, selain belanja, pengunjung juga bisa kenalan lebih dekat dengan karya-karya lokal yang unik. Jadi Berkawan Sekebun itu berdiri di tahun 2024. Kita udah 2,5 tahun di Cihapit. Lalu kenapa memilih Berkawan Sekebun di dalam pasar Cihapit? Ini sangat menarik karena saya melihat membuat toko kelontong karya di Bandung itu belum ada. Belum melihat juga ada sebuah toko kelontong karya yang memang ada di tengah pasar. Jadi saya pengen membuat diferensiasi. Kenapa saya memilih pasar dan saya pengen menyampaikan bahwa berliterasi dan berkesenian itu bisa untuk semua orang. Gitu. Kalau mau dirangkum mah ya rumah sih bagi saya mah ya, baik itu secara bentuk fisiknya atau ya sebagai dari individu ke individu lain, ada perasaan tenang, nyaman, bisa bercerita atau mendengar cerita. Tiba-tiba ada yang curhat gitu. Tiba-tiba curhat. Iya. Ya, saling curcol ya, colongan. saling curhat gitu. Jadi ya rumah ya bagi saya mah gitu. Di tengah pasar yang identik dengan transaksi jual beli sehari-hari, Berkawan Sekebun membuktikan bahwa ruang kreatif bisa tumbuh dari mana saja. Toko ini hadir bukan hanya untuk menjual zin, tapi juga untuk merawat kebersamaan antar komunitas dan menjaga semangat literasi dari akar rumput. Karena bagi mereka, setiap lembar zin adalah bukti bahwa gagasan sekecil apapun selalu punya tempat untuk tumbuh dan didengar. Saya Beatrice Jessica, melaporkan. Di tengah ramainya Jalan Braga Kota Bandung, ada sebuah komunitas fotografi, Raus namanya. Tapi tak hanya soal foto, Raus juga kerap mengadakan pameran dan pelatihan. Seperti apa wajah komunitas ini? Berikut liputan selengkapnya. Lantai 3 gedung Pasar Antik Cikapundung terdapat pojok kecil dengan cat merah menyala. Inilah Red Raus Center, sebuah ruang terbuka yang diinisiasi oleh Raus Syndicate dan menjadi tempat bagi para penggemar foto. Raus Syndicate yang berdiri sejak tahun 2012 bukan sekedar perkumpulan saja. Mereka menyebut diri sebagai fasilitator studi ekosistem fotografi. Raus Syndicate hadir bukan hanya untuk memotret, melainkan sebagai tempat pengembangan bidang fotografi. Sini ada, sebenarnya menu utamanya adalah ruang ini sendiri gitu, dengan berbagai macam fasilitasnya gitu. Kita ada galeri, kita ada publishing gitu. Nah akhirnya merembet pada bagaimana kita juga harus menghidupin ruang ini dengan lini-lini bisnis apa sih misalnya yang bisa membuat ruang ini bisa berhidup secara mandiri. Akhirnya kita ada coffee shop gitu, warung kopi lah ya. Coffee shop terlalu gede, warung kopi gitu. Terus ada toko buku, foto dan zin fotografi gitu. Menyadari bahwa fotografi tidak bisa berdiri sendiri, Raus Syndicate tidak hanya berfokus pada studi fotografi, tetapi juga membuka diri untuk kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Kebetulan ada 2 galeri di sini itu. Gitu. Ya biarpun sangat sederhana, kita menyebut ada 2 galeri gitu. Ada RWD Foto Galeri sama galeri foto RWD. Dua berbeda, biar namanya sama tapi kita bikin karakteristiknya berbeda gitu. Yang satu emang dipakai untuk galeri galeri eksperimental gitu. Yang satunya lagi adalah galeri untuk kegiatan komersial gitu. Yang akhirnya kita punya jualan karya di sana. Raus secara konsisten mengadakan kelas fotografi non-teknis bagi peminat fotografi bernama Raus Attack Class. Karya dari kelas tersebut kemudian ditampilkan melalui sebuah pameran. Ya ini adalah pameran Raus Attack Class, jadi ini adalah pameran tugas akhir dari Raus Attack Class. Ini kebetulan angkatan 23 gitu. Selalu mengambil tema 1 km dari Cikapundung gitu. Kenapa kita mengambil 1 km dari Cikapundung? Ini sebenarnya adalah proses untuk mengenal rumahnya ini. Kita anggap anak-anak Raus Attack Class ini punya rumah baru yaitu Red Raus Center. Ya mungkin pendekatan sangat personal gitu. Jadi bagaimana ketertarikan terhadap subjek-subjek ataupun mood-mood yang ada di sekitar
1 km dari Cikapundung. Raus Syndicate percaya, ruang yang dibentuk secara organik dan bermanfaat bagi semua orang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Bagi Raus, fotografi tidak hanya soal memotret, tapi menjadikan foto sebagai alat bicara dan ruang belajar bagi siapa saja yang berani mengeksplorasikan diri. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bijak dalam menyaring informasi dan nantikan sajian berita berikutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.